Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu buat om-omku semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di channel Sagara Collection ya om-omku. Sudah 2 pekan om-omku, Sagara Collection tidak upload video ya. Terakhir upload video 2 minggu yang lalu. Ya, alhamdulillah omongku, walaupun tidak upload video, beberapa pusaka ada yang termahar ya omongku. Ada juga beberapa subscriber sempat menanyakan kabar kenapa lama sekali tidak upload video. Ya, yang jelas Sagara Collection ingin mengucapkan terima kasih atas supportnya ya omongku. Tanpa dukungan panjenengan, Sagara Collection yang jelas tidak akan berkembang sampai saat ini ya. Untuk infonya, apa ini hari ini dolar menyentuh 18.000 omongku. Ya, semoga lekas pulih seperti semula ya omongku. Dan tetap adem ayem, rukun. Oke omongku, kita mulai review pusaka yang pertama ya omongku. Untuk keris yang pertama berdapur Kebolajer dengan estimasi tangguh Pajajaran omongku. Untuk pamornya pamor Slewah omongku, sebelah kelengan sebelah Tirto Tumetes ya, bisa juga disebut pamor tangkis ya. Monggo sambil diamati untuk ketebalan bilahnya. Untuk filosofi kebo lajer sendiri sudah sering dibahas ya. Kebo simbol kekuatan dan lajer itu lurus, keteguhan iman omongku. Untuk panjang bilahnya 35 cm omongku, 35 cm. Dan untuk tuah dari pamor Tirto Tumetes sendiri kerejekian, sedangkan kelengan perlindungan ya omongku. Untuk pamor tangkisnya sendiri ya untuk menangkis dari segala serangan ya, tolak balak. Sebentar kita cek bersama untuk kondisi pesinya dan juga manjing warongkonya. Monggo panjenengan amati omongku, kondisi besi dan manjing warongkonya. Untuk ujung besi pelintiran ya omongku. Sekali lagi monggo panjenengan amati. Untuk panjang pesinya 7,5 cm omongku, 7,5 cm. Oh iya, sampai lupa omongku, jangan lupa ditekan tombol like-nya ya omongku. Dan juga tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Sagara Collection. Maharnya untuk Kebolajer akan saya maharkan Rp950.000 omongku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka yang kedua ya omongku. Keris berdapur lurus juga, sudah nyandang cakep gayaman Surakarta. Untuk dapurnya keris sempaner ya omongku, keris sempaner kembang kacang bungkem, sempaner bungkem dengan pamor full kerlap-kelip menutupi bilah. Masuk ke pamor pedaringan kebak ya omongku, sambil diamati kondisi bilahnya omongku. Estimasi tangguhnya Cirebon ya omongku, Cirebon sepuh. Untuk pedaringan kebak sendiri tuahnya kerejekian ya omongku, kerejekian yang penuh. Ketebalan bilah masih cukup tebal. Dan untuk filosofi dari sempaner sendiri, sempono bener ya omongku, harapan, cita-cita. Mengajarkan kepada kita semua apabila memiliki suatu tujuan, kita harus menempuhnya dengan jalan yang lurus ya omongku. Sedangkan bungkem sendiri dipercaya mampu untuk membungkam lawan bicara ya omongku. Untuk panjang bilahnya 35 cm, 35 cm. Yang jelas tidak semua orang ya omongku ikut bahagia ketika kita dapat mencapai sebuah cita-cita atau impian. Nah, disitulah peran pentingnya kembang kacang bungkem ya omongku untuk membungkam para penghambat dalam kita mencapai sebuah impian ya omongku. Untuk kondisi pesi dan manjing marongkonya, monggo panjenengan amati. 11-12 omongku dengan keris Madura ya, untuk pesi dari keris-keris Cirebon.
Ya, kebanyakan besar-besar omongku pesinya. Untuk panjang pesinya 7,5 cm omongku, 7,5 cm. Terlihat jelas ya omongku, 7,5 cm. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi besinya omongku. Terkait maharnya untuk keris sempaner tangguh Cirebon ini akan saya maharkan Rp1.200.000 saja omongku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya. Lanjut kita mereview pusaka yang ketiga ya omongku. Tombak cukup besar dan panjang ini. Pada bagian warongkonya masih terdapat jimatan atau rajahnya itu omongku. Biasanya untuk keselamatan ya, masih apa adanya, seperti yang saya dapat dulu. Original lokasian omongku, terlihat wingit juga. Atau barangkali omomku ada yang bisa menerawang, boleh ditulis di kolom komentar ya omomku. Tombak berdapur Biring Wadon, untuk estimasi tangguhnya Mataram ya omomku. Dengan pamor pedaringan kebak, di tengah bilahnya ada Tirto Tumetesnya omomku. Untuk tuah pamornya perlindungan dan full kerejekian ya omomku. Dengan kondisi bilah yang masih cukup tebal dan tergolong sangat utuh omomku. Untuk filosofi dari tombak biring sendiri, terutama biring wadon yaitu biring atau dikebiri. Sedangkan wadon itu perempuan ya omomku. Diharapkan sang pemilik dapat menghilangkan sifat-sifat perempuan yang ada dalam dirinya ya, seperti manja dan penakut. Untuk panjang bilahnya dari metuk 29 cm omomku, 29 cm. Informasi metuknya sambungan ya omomku, bukan lepasan. Dan untuk panjang besinya 17,5 ya, 17,5. Monggo barangkali ada yang berminat untuk tombak biring wadonnya. Untuk maharnya sendiri akan saya maharkan Rp750.000 omomku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp omomku. Lumayan otentik dan wingit ini. Mantap. Lanjut kita mereview pusaka yang keempat ya omomku. Warongko Ladrang Surakarta dengan full kayu timoho. Menggunakan pendok blewah ya. Yang jelas sudah nyandang cakep menurut saya. Baru selesai digebek warangkanya omomku kemarin sore, langsung kita upload ya. Dan untuk kerisnya juga sudah bersih omomku, baru selesai diwarangi itu. Oke omomku, kita mulai mereview untuk bilahnya ya. Keris berdapur Sabuk Inten. Lambe gajahnya 1 ya omomku. Kalau 2 sudah masuk ke dapur Carito. Monggo sambil diamati kondisi bilahnya dan juga pamornya omomku. Kalau tidak salah baru pertama kali ini review Sabuk Inten. Baliknya monggo panjenengan amati. Oh iya, untuk estimasi tangguhnya Mataram ya omomku. Tangguh Mataram. Dengan kondisi bilah yang masih tergolong utuh omomku. Untuk ketebalan bilahnya monggo panjenengan amati. Sebentar saya paskan untuk kameranya biar tidak ngeblur. Pada bagian tengah bilah ada pamor udan mastibannya omomku. Sebentar. Nah ini pada bagian sini ya, ada titik 5. Dan pada bagian ini terdapat juga udan mastibannya. Ceritanya keris ini saya dapat dulu dari Hunter Lokasian omomku. Menawarkan saya sebuah keris. Dulu saya belum punya sabuk inten. Saya langsung beli saja omomku. Kondisi dulu masih berkarat, untuk warangkanya juga gandarnya hampir lepas. Tergolong beruntung ya omomku. Karena seperti beli kucing dalam karung omomku. Kita belum tahu pamornya. Alhamdulillah setelah diwarangi pamornya lumayan cukup cantik.
Sekali lagi, monggo panjenengan amati omongku. Kita review pelan-pelan saja ya. Nah, di sebelah sini ya omongku, mulai ada udan mas tibannya. Ya, barangkali ada yang berminat. Kondisi sudah cantik, tinggal pajang saja omongku. Oh iya, untuk filosofinya keris sabuk inten yaitu sabuk atau ikat pinggang, sedangkan inten yaitu intan atau berlian ya omongku. Singkat ceritanya simbol kemakmuran hidup ya umumku. Ditambah lagi dengan pamor udan mas tibannya, makin makmur umumku. Sekali lagi ketebalan bilahnya, monggo panjenengan amati, biar makin mantep. Ya, barangkali ada yang berminat ya umumku. Kalau masih belum ada yang berminat, saya simpan lagi ini. Masuk ke lemari umumku. Sebentar saya ukur untuk panjang bilahnya. 36,5 cm umumku. Kelihatannya kecil ya, tapi ternyata lumayan panjang umumku, 36,5. Oh iya, satu lagi, saya sering sekali umumku menemukan keris dengan gonjo pada bagian belakang sedikit merenggang ya umumku dari bagian sor-sorannya. Ya, satu mungkin karena korosi ya umumku, karena usia pusakanya sudah ratusan tahun. Dan yang kedua mungkin karena tekanan saat memasukkan bilah ke rangka ya umumku. Barangkali pemilik sebelumnya atau saya sendiri dalam memasukkan pusaka sedikit tekanan karena tidak terep dengan rongkonya. Jadi apabila kita memiliki pusaka, hati-hati ya umumku dalam memasukkan dan mengeluarkan pusaka. Demi keindahan dan keawetan pusaka umumku. Apalagi pusaka sepuh ya. Monggo panjenengan amati kondisi besi dan manjing warongkonya umumku. Sebentar saya tarik sedikit biar terlihat jelas keorisinilannya untuk besinya. Terlihat jelas ya umumku. Untuk panjang besinya 6,5 cm umumku, 6,5 cm. Sekali lagi monggo panjenengan amati umumku kondisi besi dan manjing warongkonya. Terlihat cukup jelas ya umumku. Terkait maharnya untuk keris sabuk inten ini akan saya maharkan Rp2.700.000 umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya, panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka yang terakhir ya umumku. Untuk dapurnya keris brojol umumku dengan estimasi tangguh Madura sepuh ya. Sudah nyandang pas dengan warongko ladrang gaya Jawa Timuran atau warongko ladrang Madura ya umumku. Untuk dapurnya keris brojol dengan filosofi kelancaran ya umumku, kembali suci. Untuk pamornya sudah tidak diragukan lagi ya umumku, keris Madura sepuh. Sangat menggajih sekali. Masuk ke pamor pedaringan kebak ya umumku. Kalau di Madura, kalau tidak salah, pamor Brahma Batu ini. Mohon maaf kalau salah. Tuahnya kerejekian ya umumku. Ketebalan bilahnya monggo panjenengan amati. Mulai sedikit berkarat umumku pada bagian sor-sorannya. Perlu diwarangi lagi nih biar makin menyala, cakep. Sebentar untuk panjang bilahnya saya ukur. Untuk panjang bilahnya 32 cm umumku, 32 cm.
Sebentar saya buka DDR-nya untuk melihat kondisi besinya umumku. Tidak diragukan ya umumku untuk besi dari keris-keris Madura seperti keris Cirebon besar-besar umumku. Kondisi besinya ada pelintirannya pada bagian ujung besinya umumku. Untuk panjang besinya 6,5 cm ya, 6,5 cm. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi manjing warongko dan besinya. Untuk maharnya sendiri keris Madura Sepuh ini akan saya maharkan 1.100.000 umumku. Seperti biasa ya, nomor telepon ada di kolom deskripsi. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp. Bisa juga panjenengan screenshot dan kirim ke WhatsApp umumku untuk cek ketersediaan pusakanya. Oke umumku, seperti biasa sebelum kita akhiri pada video kali ini, mari kita berdoa bersama agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki, dan panjang umur bagi kita semua ya umumku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tosanaji.